Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Saya atas nama Tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dapat memberikan informasi sebagai berikut. Pertama, tentunya kita akan menyampaikan perkembangan data pasien COVID-19 di Provinsi Jambi. Jumlah suspek 159 bertambah 14, pasien terkonfirmasi 916 bertambah 23. Pada hari ini, pemerintah pusat telah mengumumkan bahwa Provinsi Jambi terdapat 23 penambahan pasien terkonfirmasi, terdiri dari 9 orang dari Kabupaten Muara Jambi, 10 orang dari Kota Jambi, dan 4 orang dari Kabupaten Bungo. Jumlah pasien sembuh 321 bertambah 3. 3 pasien sembuh ini berasal dari Kabupaten Muara Jambi. Kemudian uji spesimen yang pada hari ini yang keluar sebanyak 93 terdiri dari 23 pasien positif dan 70 pasien negatif. Dari 70 negatif ini ada 3 orang yang dinyatakan sembuh. Dengan demikian, uji spesimen yang kita tunggu saat ini sebanyak 532. Yang kedua, informasi yang dapat kami sampaikan untuk mengetahui pemetaan risiko COVID-19 Kabupaten Kota di Provinsi Jambi akan disampaikan oleh tim ahli Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Umi Kalsum. Kepada Ibu, kami persilakan. Kami menyampaikan hasil pemetaan risiko zonasi wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi periode data tanggal 5 sampai 11 Oktober 2020 untuk berlaku hingga minggu depan tanggal 21 Oktober 2020. Penentuan dan pemetaan risiko wilayah ini berdasarkan 14 indikator yang terdiri dari 10 indikator kesehatan masyarakat dan epidemiologi, 2 indikator layanan kesehatan, dan 2 indikator surveillance. Terhadap indikator-indikator tersebut dilakukan 4 kriteria zonasi, yaitu zonasi risiko tinggi, sedang, rendah, dan tidak memiliki risiko atau zona hijau. Nah, berdasarkan hasil pemetaan, kita peroleh ada 1 kota yang sudah memiliki risiko tinggi, yaitu zona merah adalah Kota Jambi. Kemudian 6 kabupaten kota lainnya berisiko sedang dengan zona orange, yaitu Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Tanjung Jabung Barat. Sedangkan 4 kabupaten lainnya berzona kuning atau berisiko rendah, yaitu Sungai Penuh, Sarolangun, Batanghari, dan Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan hasil pemetaan risiko periode tanggal 5 sampai 11 Oktober yang sudah dirilis hari ini pada video conference bersama-sama dengan Satuan Gugus Tugas Kabupaten Kota dan Satuan Gugus Tugas Provinsi Jambi, berpedoman kepada aturan dan petunjuk yang berlaku, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut. Untuk wilayah kabupaten kota berisiko tinggi atau zona merah adalah Kota Jambi dengan rekomendasi sebagai berikut. Sektor berdampak ekonomi rendah harus ditutup sementara seperti sektor pendidikan, di mana sektor pendidikan adalah aktivitas yang memiliki risiko penularan tinggi. Sektor berdampak ekonomi sedang seperti pertanian, kehutanan, perikanan, real estate, dan transportasi publik, serta aktivitas kesehatan manusia, serta aktivitas sosial dan jasa pelayanan masyarakat dapat dibuka dengan penerapan protokol ketat, dibuka secara bertahap, penyediaan fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan, penentuan SOP protokol kesehatan, pembatasan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan 25% yang masuk,
monitoring dan evaluasi berkala oleh instansi. Jika terjadi kenaikan kasus dalam kurun waktu 2 minggu setelah dibuka, maka sektor ekonomi harus ditutup dan akan dibuka kembali jika kenaikan kasus COVID-19 sudah dapat dikendalikan. Kegiatan sektor berdampak ekonomi tinggi diperbolehkan dengan bentuk implementasi adalah intensif testing dijalankan, penelusuran kontak agresif pada kasus konfirmasi dan suspek, masyarakat harus berada di rumah, perjalanan tidak diperbolehkan, pertemuan publik tidak diperbolehkan, dan tempat-tempat umum harus ditutup. Aktivitas bisnis ditutup kecuali keperluan esensial seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik, dan stasiun bahan bakar. Fasilitas penggunaan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Untuk wilayah kabupaten kota berisiko sedang atau zona orange adalah Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Muara Jambi, Merangin, Tanjung Jabung Barat. Untuk rekomendasi sektor berdampak ekonomi rendah ditutup sementara, sektor berdampak ekonomi sedang dibuka dengan penerapan protokol ketat, dibuka ketika tidak menunjukkan kenaikan kasus selama 2 minggu setelah sektor ekonomi tahap awal dibuka, penyediaan fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan, penentuan SOP protokol kesehatan, pembatasan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan 50% yang masuk, monitoring dan evaluasi berkala oleh instansi, baik itu Satgas atau dinas yang ditunjuk. Kegiatan sektor berdampak ekonomi tinggi dapat penyediaan wastafel yang memadai dan fasilitas jaga jarak. Sedangkan untuk kegiatan sektor ekonomi berdampak ekonomi tinggi namun berisiko penularan tinggi seperti kegiatan kesenian, hiburan, rekreasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum harus ditutup sementara atau belum diperbolehkan untuk dibuka. Bentuk aktivitas yang dianjurkan dalam zona orange adalah masyarakat tetap disarankan untuk berada di rumah, tetap jaga jarak ketika di luar rumah, pembatasan penumpang dan protokol ketat di transportasi publik, masyarakat bekerja dari rumah kecuali untuk fungsi-fungsi tertentu, tempat-tempat umum ditutup, perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan, aktivitas bisnis dibuka terbatas selain keperluan esensial seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar dengan tetap memberlakukan physical distancing, fasilitas pendidikan ditutup sementara, kelompok rentan tetap tinggal di rumah. Sedangkan untuk wilayah kabupaten kota berisiko rendah atau zona kuning, yaitu Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Sungai Penuh, sektor berdampak ekonomi rendah seperti pertambangan, penggalian, aktivitas profesional ilmiah dan teknis, dan terutama sektor pendidikan berisiko penularan tinggi, dapat dibuka dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil analisis kesiapan dalam penerapan protokol kesehatan di sektor pendidikan dari Satuan Gugus Tugas Kabupaten Kota. Dapat dibuka dengan penerapan protokol ketat, dibuka ketika tidak menunjukkan kenaikan kasus selama 2 minggu, penyediaan fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan, penentuan SOP protokol kesehatan, pembatasan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan 50% yang masuk, monitoring dan evaluasi berkala oleh instansi, gugus tugas, atau dinas yang ditunjuk. Sedangkan untuk sektor berdampak ekonomi sedang dan juga berdampak ekonomi tinggi tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan kesenian, hiburan, dan rekreasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum atau yang berisiko penularan tinggi belum diperbolehkan untuk dibuka. Bentuk implementasi aktivitas yang dianjurkan adalah masyarakat bisa beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan, penelusuran kontak agresif pada kasus konfirmasi dan suspek, tetap melakukan jaga jarak di dalam dan di luar ruangan, salah satunya adalah transportasi publik. Industri bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat, perjalanan dengan protokol kesehatan yang ketat, aktivitas bisnis bisa dibuka dengan penerapan protokol kesehatan ketat, tempat olahraga dapat dibuka dengan protokol kesehatan, fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal,
Kelompok rentan tetap disarankan di rumah dan kegiatan keagamaan terbatas bisa dilakukan. Demikian rekomendasi dari tim ahli berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dengan kondisi zonasi kabupaten kota. Demikian, terima kasih. Demikian penjelasan dari Dr. Mikasum, tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi. Kemudian yang ketiga informasi yang dapat kami sampaikan, dari 23 pasien terkonfirmasi yang kita umumkan tadi, terdapat 3 ASN Provinsi Jambi, yakni dari kantor Pol PP dan Damkar Provinsi Jambi. Tentunya langkah-langkah yang kita lakukan akan kita lakukan testing dan tracking terhadap pasien yang kontak dengan yang terkonfirmasi saat ini. Kemudian yang keempat, tentunya saya atas nama tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi terus mengingatkan kepada seluruh masyarakat Jambi agar menerapkan 4M 1D, yakni pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan setelah beraktivitas, yang berikutnya menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan. Yang terpenting dari semuanya itu adalah kita berdoa agar pandemi COVID di Provinsi Jambi ini dapat diatasi bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.